Audio Jungle. Audio Jungle. Pada kesempatan ini ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan COVID-19 ya. Kita tahu bahwa Lampung Timur saat ini sudah zona kuning ya. Insyaallah nanti bisa zona hijau. Tapi tentunya tergantung dari Bapak Ibu sekalian yang ada di bawah, di kecamatan, di desa. Protokol kesehatan harus kita terapkan. Apalagi sekarang masa kampanye ya. Jangan sampai nanti masa kampanye justru meningkat. Harapan kita Pak Bawaslu ya, kita minta ya supaya tidak meningkat. Lalu itu mungkin tiap minggu kita minta laporan asisten, nanti melalui Pak Asisten dan Kepala Kesbang, Pak Camat melaporkan perkembangan hasil ataupun apa yang terjadi di lapangan, baik itu pelaksanaan kampanyenya maupun netralitas ASN, termasuk juga keamanan dan ketertiban ya. Jadi bisa kolaborasi dengan Pak Kapolsek ya, dan juga Pak Dan Ramil. Jadi mungkin karena ini akan kami laporkan ke Pak Mendagri, salah satu tugasnya adalah itu melaporkan ke Pak Mendagri melalui Pak Gubernur. Karena SK ini dituju Mendagri, jadi bukan SK siapa-siapa, tapi Pak Mendagri menugaskan saya sebagai PJ Bupati Lampung Timur. Nah, kemudian terkait dengan COVID ini saya minta itu tadi protokol kesehatan kita laksanakan. Nah, di dalam pelaksanaan pilkada tentunya ada regulasi terkait dengan netralitas. Apa beda ini? Udah ngantuk ya? Iya, terkait dengan netralitas. Jadi sudah jelas bahwa ada netralitas ASN, ada juga netralitas dari bapak-bapak nanti kepala desa. Regulasi netralitas kepala desa dan perangkat desa. Jadi netralitas itu bukan hanya kepala desa ya, tapi perangkat desa, sekdes dan kaul-kaul termasuk kadus ya, itu harus netral. Dia perangkat kan ya, dia pemilihannya perangkat desa. Nah ini langkah-langkah pencegahan nanti apa yang harus kita lakukan. Nah di dalam pilkada, pelaksanaan pilkada ini ada 8 kabupaten kota ya, salah satunya Lampung Timur. Secara cepat saja, saat ini masa kampanye ya 26 sampai 5 Desember. Di sinilah yang katakanlah sebelum 9 Desember hari-harinya yang agak genting-genting itu di sini, dengan di sini, bahkan nanti paskanya. Tapi kita berharap mudah-mudahan di Lampung Timur ini tidak terjadi sesuatu hal yang tidak kita inginkan ya. Kita ingin yang mulus ya Pak Kabakos, kemudian itu juga Pak Kastim. Kita harap ini bisa berjalan lancar Pak Ketua Bawaslu ya. Nah ini nanti Pak ini Pak kursinya Pak Ketua Bawaslu. Nah ini juga. Saya lanjut saja ke materinya. Yang pertama terkait dengan netralitas ASN ya. Apa sih sebenarnya penyebab dari tidak netralnya ASN ini? Yang pertama itu tentunya terkait dengan pejabat pembina kepegawaian, itu kan bupati. Dalam artian itu nasib istilahnya jabatannya ya masih melekat pada bupati. Nah itu yang menyebabkan tidak netral itu. Tidak tahu ke depan akan dirubah, mungkin PPK-nya bisa saja sekda ya ke depan, tapi belum sekarang. Karena itu yang akan melakukan penetralan adalah memang ya seorang ASN, karena dia tidak melaksanakan pilkada kan. Itu yang pertama. Nanti bahan ini dikasih ya sudah. Selamat ya teman-teman. Yang kedua apa sih sebenarnya yang ada hubungannya ini primordial? Ada saudara, ada tante, ada om, sama suku, sama-sama misalnya kan, ya kan, agama, pejabat politik, baik hubungan di dalam organisasi maupun di luar organisasi, sehingga kita harus mendukung. Nah itu yang tidak boleh. Jadi ini
istilahnya inilah penyebabnya. Nah, mendukung itu yang tidak boleh, ya, karena keluarga. Kemudian yang ketiga, ketidakpahaman terhadap regulasi berkaitan dengan netralitas. Ya, nggak paham kan? Kalau nggak datang ini bisa nggak paham dia, ya. Pak Camat kasih sama kades yang nggak hadir mungkin nggak dibaca sama dia, ya kan? Nyawa juga, kan? Poiki, gitu kan? Dibacanya enggak. Tapi kalau dia kena sanksi, jawaban dia nanti dengan ya Pak Bawaslu ya, saya nggak tahu, akan enggak katanya berbahasa saya kan, nggak tahu katanya. Nah, celaka. Jadi kalau dibaca, dihayati aturan-aturan ini sehingga kita semua bisa mengerti. Faktor lain mungkin tekanan-tekanan ya, tekanan-tekanan termasuk integritas dari SDM-nya kurang sendiri. Ya, ya kadang-kadang pikirnya belum pernah itu. Nah itu juga nggak boleh ya. Sanksi yang diberikan tidak menyebabkan efek jerah, tapi nanti ada sanksinya, ada penjara 1 tahun dan uang 12 juta lah. Ya kalau ya ribet juga nih kalau sudah sampai kena sanksi seperti itu kan, sudah kena sanksi uang pula. Baik, saya lanjutkan. Ini ada undang-undangnya, bisa dibaca nanti ya. Kalau yang camat pasti tahu lah undang ASN. Ya, kalau dibaca sampai tamat, kalau baca undang-undangnya 3 kali dulu baru bisa hafal. Tamat 3 kali. Saya pernah tamat 3 kali bacain, karena mulai sekda provinsi kan, sekda kabupatennya. Harus tamat bacanya, baru kita isi undang-undang itu apa isinya. Kemudian PP nomor 42 tentang jiwa korps dan kode etik PNS yang kita punya juga. PP 53 saya kira tahu semua tentang disiplin PNS. PP 11 terkait dengan manajemen SN, kebutuhan bersama Menpan RB, Mendagri, Kepala BKN, Ketua KSN dan Bawaslu. Ada satu yang tertinggal, Undang-Undang nomor 6 ya, tentang desa ya. Itu harusnya dimasukkan juga nih Pak Lurah, besok dimasukkan tentang desa. Karena dia saya ingat setelah nomor 5, nomor 6. Baik, lanjut. Nah inilah isinya, apa sih sebenarnya isinya? Undang-Undang nomor 5 tentang ASN ini isinya yang pertama terkait dengan netralitas. Jadi salah satu penyelenggara kebijakan dalam ASN adalah netral. Netralitas ini berarti bahwa setiap pegawai tidak berpihak segala bentuk pengaruh maupun yang tidak memihak pada kepentingan siapapun. Jadi ya diem, netral, ya kan? Gak ngapa-ngapain kan? Cuman kerjaannya selaku camat administrasi saja kan? Kepala wilayah kalau dulu kan ya kan, harus profesional kira-kira gitu. Tapi kalau menjurus kepada salah satu pasangan calon itu ya namanya tidak netral. Kemudian untuk pasal 87 PNS diberhentikan dengan tidak hormat karena menjadi anggota parpol. Ini kita abaikan karena sudah tidak mungkin lah kalau sekali jadi anggota parpol ya. Kemudian pasal 119 dan pasal 123 berdasarkan putusan mahkamah ini adalah mundur ya. Saya kira tidak perlu dibaca saja, tapi tidak perlu kita tahu ya. PNS yang tidak melaksanakan tersebut di atas hukuman disiplin. Ada hukumannya nanti di PP 53. Ini Undang-Undang nomor 7 tentang pemilihan umum. Ya, sini jelas bahwa nanti KPU atau Bawaslu bisa menambahkan terkait dengan aparatur sipil negara, termasuk TNI, Polri, dan kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan musyawarah desa. Jadi jelas di sini kamu badan musyawarah desa juga masuk dilarang ikut serta dalam pelaksanaan dan tim kampanye pemilu. Ya, nggak boleh ikut serta di dalam dan tim kampanye pemilu. Yang di bawahnya ditegaskan lagi bahwa dalam jabatan itu kepala desa dilarang membuat keputusan dan atau melakukan tindakan yang menguntungkan merugikan salah satu peserta pemilu selama masa kampanye. Membuat kebijakan, keputusan misalnya mengarah kepada salah satu calon, nah itu tidak boleh. Ya. Kemudian 283 jelas bahwa pejabat negara, pejabat struktural yaitu Pak Camat struktural tadi kan, dan kepala OPD yang ada di sini, Pak Asisten, Pak Stafali, pejabat fungsional, aparatur sipil negara dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap peserta pemilu.
Jadi tidak berpihak, sama seperti di atas juga. Jadi kita berkeputusan kalau di atas ke arah tertentu, ini keberpihakan. Larangan meliputi pertemuan, ajakan, himbauan, seruan, dan pemberian barang kepada aparatur sipil negara dalam lingkungan ini kerja anggota keluarga dan masyarakat. Pak Camat misalnya kan memberikan sesuatu kepada anak buahnya untuk sosialisasi lapangan, dan itu tidak boleh. Ya. Sekali lagi, apalagi memberikan fasilitas. Ya. Bawa motor saya, bawa mobil saya, walaupun platnya dalam artian ya mobil pribadi ya. Walaupun mobil pribadi pun ya, apabila itu miliknya dalam seseorang yang struktural itu tidak boleh. Saya yakinlah kalau mobil dinas kan sudah ada catnya, nggak mungkin. Kemudian pasal 94 jelas di sini. Setiap aparatur sipil negara, anggota TNI dan kepolisian Republik Indonesia, kepala desa, perangkat desa, dan anggota badan usaha desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud pasal 280. Ya, jelas pasal 280 tadi kan menyatakan bahwa ikut serta sebagai pelaksanaan dan tim kampanye itu dikenakan pasal ini dipidana dengan kurungan paling lama 1 tahun. Ya, ini pidana ini kurungannya dan denda, jadi double. Sudah kurungan ya denda lagi, kena disiplin pula, kan? Kena sanksi disiplin, ya kan? Ya. Baik, saya lanjutkan. Peraturan pemerintah nomor 42 selanjutnya. Peraturan pemerintah nomor 42 ini saya kira tahu saja ya, karena kita sebagai anggota Korpri dan juga pada etik pegawai negeri sipil menghindari konflik kepentingan pribadi. Jadi kepentingan pribadi ini ya, bisa mengarahkan kepada kelompok maupun golongan. Ini yang harus kita jaga. Lanjut saja PP 53 ini. Ini tahu semua saya kira PNS dilarang memberikan dukungan kepada calon kepala daerah atau kepala daerah dengan cara yang pertama melibatkan atau terlibat dalam kegiatan kampanye untuk mendukung calon kepala daerah atau kepala daerah. Walaupun bapak-bapak secara diam-diam itu akan menjadi bahaya. Kalau sekali lagi Pak Camat ya, kita harus netral, jangan sampai nanti mendukung salah satu calon. Ini terlibat dalam kegiatan kampanye, apalagi terlibat ya, menggunakan fasilitas yang berkaitan dengan jabatan dalam kegiatan kampanye. Nah, ini hati-hati untuk semua, termasuk kepala dinas ya. Kalau ada menggunakan mobil, kendaraan, fasilitas yang berkaitan dengan jabatan, misal contohnya salah satu kepala dinas, ini kegiatan dalam kampanye ini akan kena sanksi dia nantinya. Membuat keputusan dan tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon, sama seperti tadi, mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap pasangan calon sebelum dan selama dan sesudah kampanye. Termasuk pertemuan, ajakan, himbauan. Istilahnya hanya ngajak-ngajak dikit aja kan, ngobrol-ngobrol, himbau. Nah itu nggak boleh. Berseru, ayo lapak, kam jamu-jamu, ya kan? Kul lah, ngopi pai. Ngopi, habis ngopi nanti cerita-cerita ngarahin. Nah itu nggak boleh Pak Bawas dulu ya. Itu yang agak bahaya. Itu dimonitor Bapak ya. Terus kalian itu dimonitor, banyak yang monitornya ya. Ini pemberian barang pada PNS, lingkungan kerja pada anak buah tadi. Saya kira ini anggota Korpol, saya kira tidak kita ini ya, kita lihatkan saja ini. Pengurus parpol saya yakinlah kecil kemungkinan ya jadi pengurus parpol. Biasanya kalau pengurus parpol kan ada kartunya. Nah ini yang penting, putusan bersama Menteri Pendaya-gunaan Aparatur Negara, Reformasi Birokrasi, Menteri Dalam Negeri, Kepala Badan Kepegawaian Negara, Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, dan Ketua Badan Pengawas Pemilu. Pengawasan netralitas aparatur sipil negara dalam penyelenggaraan pemilu kada ya. Serentak tahun 2020. Nah ini larangan-larangannya, ada sanksinya, hukumannya disiplin sedang dan berat. Jadi ringan nggak lagi, langsung dia sedang dan berat. Ya, dilarang kampanye, sosialisasi media sosial, posting dan share, comment ataupun like. Ini yang hobi Facebook, jadi nggak boleh ini. Ya,
Hati-hati, kadang-kadang kita di Facebook kita buka, ketekan tangan kita, nge-like, ya kan? Kamu dari itu, hati-hati benar itu. Kadang-kadang scroll ke atas, kena nge-like dia. Iya, saya pernah kejadian gitu kan. Nah ini tahu oleh Pak Samin, saya like punya Pak Samin, balik lagi saya, unlike lagi, kira-kira gitu. Padahal nggak sengaja gitu. Nah ini hati-hati, ya. Ada foto misalnya di Facebook atau di Instagram atau medsos yang lain, itu hati-hati. Karena kita iseng-iseng buka, tapi tahu-tahu kita nge-like. Kalau share sudah sengaja, posting sudah sengaja, komen sudah sengaja. Yang like ini yang kadang-kadang bukan lupa, tapi tidak sadar kena. Ya. Itu kena sanksi kita walaupun nggak sengaja kita. Menghadiri deklarasi apalagi ini ya, deklarasi saya kira sudah deklarasinya melakukan foto bersama. Nah ini, ya foto-foto dulu katanya kan nggak sengaja foto-foto ketemu di pasar foto misalnya kan, atau mungkin ada yang moto kalau ketemu sengaja ketemu di foto ada yang moto dikirim nanti. Nah itu bahaya, itu kena hukuman disiplin ya. Hukuman disiplin sedang dan berat. Gerakan tangan aja nggak boleh lagi kan. Kalau kata Pak Oswil tadi baju aja nggak boleh. Kalau baju kayak caranya kan rame-rame semua masuk ya kan. Nah ini memang agak ini sensitif yang kebayang ini kan, gerakan-gerakan. Menjadi pembicara ini kecil kemungkinan lah. Kalau Pak Camat ya fungsinya ya. Fungsinya boleh selaku kebijakan pemerintah yang terkait dengan tugas. Pak Camat boleh ngomong tentang netralitas, ya kan? Segala macam terkait dengan ini boleh, ya kan? Jadi bukan pembicara yang dari sumber dari parpol kecuali menjelaskan kebijakan pemerintah. Bukan saja kalau diminta, ya, tapi menjelaskan aturan-aturan yang ada. Ya lanjut. Kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan, pertemuan ajakan hiburan sama dengan yang tadi, ikut pelaksana sebelum dan sesudah kampanye, ikut pelaksana sebelum dan sesudah kampanye. Tapi Pak Camat kan harus monitor, tapi tidak ikut, beda, ya Pak Camat ya, monitor, harus tahu calon mana yang mengadakan kampanye minggu ini. Nah, kalau dilaporkan nanti melalui Kesbang ya, kemudian menjadi peserta kampanye memakai atribut partai, atribut PNS, apalagi ini ikuti kampanye sebagai suami istri, kalau tidak cuti, kalau cuti ya boleh apa-apa ya. Kalau dia PNS cuti biasanya di luar tahun anggaran biasanya cutinya kan ya. Jadi nggak bergaji dia cuti, nggak bergaji nggak apa-apa ya, makan angin aja selama kampanye. Memberikan dukungan ke calon kepala daerah, ini independen saya kira nggak perlu kita bahas. Nah ini sama seperti tadi berkampanye, menggunakan fasilitas negara, membuat keputusan dan menentukan menjadi anggota parpol. Ya, ini khusus untuk Pak Kades. Sekali lagi, Pak Kades, ini kan terkait dengan undang-undang jelas bahwa Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Nanti juga ada Undang-Undang Nomor 6 ya. Jelas bahwa dalam kampanye pasangan calon dilarang ya. Jadi pasangan calon itu dilarang melibatkan pejabat badan usaha milik negara dan usaha milik daerah. Kalau kita kan cuma ada bank saja ya. Kemudian aparatur sipil negara dilarang juga dilibatkan, anggota kepolisian, anggota tentara sama. Jadi Polri TNI itu nggak boleh juga dilibatkan. Tapi Polri TNI dan Pak Camat ini memantau perkembangannya untuk dilaporkan. Sekali lagi saya tegaskan seperti itu. Kemudian dilarang juga melibatkan kepala desa atau sebutan lain, perangkat desa dan sebutan lain. Ya, jadi ini perangkat desa dilarang juga dalam kampanye pasangan calon itu melibatkan. Kemudian yang pasal 71 pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, kepala desa dan sebutan lain membuat keputusan tindakan yang menguntungkan dan merugikan salah satu pasangan calon. Sama, bukan PNS saja, kepala desa juga nggak boleh. Ya. Jadi itu Bapak sekalian, ini undang-undang desa, saya kira Pak Kades tahu semua, harus dibaca. Ya, pasal 29 jelas bahwa pada poin G menjadi pengurus parpol otomatis nggak boleh ikut serta dalam terlibat dalam kampanye pemilihan umum, pemilihan kepala daerah. Nah ini saat-saat inilah dilarang.
ya. Tapi kalau udah selesai pilkada ya nggak apa-apa kan, namanya udah selesai. Ini yang dilarang itu kan kampanyenya, ya. Kalau itu ya sebenarnya hubungan manusia yang harus tidak boleh dihindari, ya. Perangkat desa dilarang menjadi pengurus parpol sama, ya. Ini perangkat, jadi tidak hanya kepala desa tapi perangkat. Bedanya itu, tapi isinya sama dua-duanya. Ya. Pak Kades juga nggak boleh mengintimidasi atau mungkin mengajak-ajak perangkat desa untuk atau mengarah kepada salah satu calon. Nah, ini yang terakhir mungkin, ya. Saya ditunjuk selaku pejabat bupati sementara, tentunya jelas bahwa saya harus melakukan pemantauan dan mengambil langkah proaktif untuk pencegahan maupun pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran netralitas yang dilakukan ASN dengan melibatkan unsur aparatur pengawas. Jadi jelas bahwa saya harus memantau dan mengambil langkah. Di sini ada inspektur, ya, ada BKD, itu sanksinya jelas yang tadi yang saya sebutkan. Yang kedua, tidak lanjut putusan Komisi Aparatur Sipil Negara yang membuat rekomendasi penjatuhan sanksi kepada pegawai ASN yang terbukti melakukan pelanggaran nilai dasar, kode etik dan sebagainya. Sini di Lampung Timur sudah ada, ya, sudah ditindaklanjuti, ya. Mudah-mudahan ya ke depan nggak ada lagi, yang sampai ada ya pasal lagi kita lakukan sanksi kembali. Mudah-mudahan nggak ada lagi, asal Bapak Ibu sekalian netral, yakin saja lah, nggak ada yang mengadukan, nggak ada yang katakanlah motong-motong, nggak ada yang menyampaikan kepada orang lain sehingga itu bisa menjadi presiden buruk buat kita, buat Bapak Ibu sekalian. Laporan tindak lanjutnya atas rekomendasi KSN berupa keputusan PPK, yaitu keputusan selaku PPK pejabat pembina pegawai dalam ini bupati, ya, tentang penjatuhan sanksi moral, sanksi disiplin terhadap pegawai ASN yang terbukti melanggar. Itu paling lambat 14 hari harus dilaporkan. Kalau masih ada ini yang kena sanksi yang belum dilaporkan, ya Pak, ya asistennya, ini akan bahaya buat kita kalau sampai ada sanksi, Pak, ya, Pak Inspektur, ya. Kalau nanti diteliti lagi dari yang, ya Pak Wasulu, ya, dari yang 5 itu, kan tadi ada 5, katanya 4 sudah puas atau belum. Jadi yang 4 ini belum dilihat. Kalau yang sudah tidak ada masalah. Yang sampai kita kena tegur nanti, kan, tidak memberikan sanksi 14 hari. Jadi itu Bapak sekalian, yang terakhir, ya. Ini walaupun saya senyum, tapi di sini ada tegas bahasanya. Ya, sebagaimana kita ketahui bahwa sekarang ini tahapan pilkada sedang berlangsung, maka kita sebagai ASN harus bersikap netral. Nah, ini garis besarnya netral. Jika ada yang belum tahu, tidak mengerti, maka saya perlu ingatkan. Tapi kalau masih ada ASN yang tidak menuruti aturan dan ikut berpolitik, maka tentu akan diberikan sanksi yang tegas. Jadi sanksinya tegas itu, ya. Nanti Pak Wawas dulu lah jika bisa menjelaskan terkait dengan sanksi-sanksi yang harus diberikan. Kita harus menjamin pilkada ini dapat berjalan dengan baik. Jadi itu, ini kata-kata akhirnya ini saya, tapi bukan pantun ini. Tapi bisa dibuat pantun ini sebenarnya. Ya, nanti Pak Asisten 1 lah yang jago pantun, dibuat pantun, Mas, sehingga bisa jadi 2 baik pantunnya itu. Ya kan, yang pertama terkait dengan netral, yang kedua terkait dengan sanksi. Nah, baik sekalian, itu mungkin harapan saya sehingga kita bisa pasangan, ya. Pesan sekali lagi, hati-hati, ya. Semua orang memonitor kita, ya, bukan hanya Pak Camat yang memonitor, ya, Pak Kepala Dinas, Pak Inspektur, Pak Kepala Padang, ya, Pak Staf Ahli, ya, Kosub, ya, kemudian Pak Asisten, ada di sini ada Pak Datang, ada Pak Asisten 1. Semua itu dimonitor. Dan saya sudah banyak mendapatkan informasi, ya, tapi cukup saya saja yang tahu dan perlu saya. Jadi saya minta mulai sekarang, ya, kalau Bapak sekalian Pak Camat, inilah jalan lurus saja lah, ya, lurus saja. Mudah-mudahan kita masih sehat. Yang penting kan sehat, jangan sampai nanti kita mencelakakan diri sendiri.
pesan saya, kita akan menyesal ya kalau terjadi sesuatu, katakanlah kita diberi sanksi ataupun diberikan kena itu tadi aturan-aturan tadi kan. Kalau pidana itu kan ya penjara walaupun dia 2 hari ya sama aja, paling lama 1 tahun katanya kan. Ya sebulan bisa, 2 bulan bisa, 3 bulan bisa, ya kan, 12 bulan bisa, 11 bulan, 21 hari bisa. Jadi tergantung keputusannya. Saya kira itu Pak Asisten selaku moderator yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan aturan-aturannya, yang mana ASN termasuk para camat, semua ASN termasuk para kepala dinas dan juga kepala badan, asisten, sekali itu harus netral di dalam pelaksanaan untuk selama apabila itu tidak netral, ya kan ada Bawaslu yang memonitor, tentunya akan dilaporkan nanti. Jangan sampai nanti Bawaslu melaporkan ada masalah, akhirnya kena sanksi. Kan jelas sanksinya bisa dilihat dari bahan yang tadi ya. Iya, Pak. Ada yang kena sanksi berat dan ringan, sedang. Tapi ada juga sanksi yang pidana. Kalau sudah sampai yang pidana, maka ada yang denda ya. Silakan. Jadi itu mungkin saya mengimbau kepada semua ASN, baik itu yang di kabupaten maupun yang di kecamatan, beserta para kepala desa untuk dapat netral di dalam mulai dari saat kampanye sampai kepada pelaksanaan. Insya Allah ya dapat berjalan dengan lancar. Jadi kita netral, kita bisa wujudkan suatu pilkada yang baik, dan jujur, adil, ya. Saya kira itu ya.